Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga baik semua ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ilmu sejarah, yaitu ilmu tarikh. Kenapa belajar ilmu tarikh? Ya, supaya kita lebih mendekat asal usul apa sih Islam itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam ya, untuk materi pertama. Oke. Nah, yang pertama, tujuan kita adalah yang pertama kita akan mengenal geografisnya, tinjauan geografis apa itu bangsa Arab sebelum adanya Islam. Yang kedua, struktur masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah agama dan kebudayaan pada masa sebelum Islam datang, gitu ya. Nah, di rangkaian kita ini adalah perjuangan Nabi Muhammad periode Makkah, gitu. Oke. Ya, yang kedua yaitu kita akan masuk ke tinjauan geografis ya. Kalau kita melihat di peta ya, di peta dunia terutama yang Jazirah Arab ya, nanti akan kalian bisa lihat kenapa disebut bangsa Arab ya. Ternyata ada beberapa tinjauan ya. Yang pertama, asal usul nama Arab, yaitu dari yang pertama adalah ada seseorang yang namanya Yu'rab bin Kahtan ya, dia orang yang pertama memakai bahasa Arab ya, maka disebut Arab, yaitu di Arab Baqiyah ya, Al-Baqiyah. Kemudian yang kedua adalah dari kata Yu'rab yang artinya fasih ya. Jadi kalau kita mendengar bahasa Arab gitu ya, fasih banget nih ya, itu bahasa Arab ya. Kemudian yang ketiga adalah semenanjung ya, yang sebagian tanahnya adalah gurun ya. Di Arab itu kalau kita lihat dari yang belum pernah ke sana mungkin hanya bisa dari internet ataupun bacaan-bacaan, itu mesti ceritanya tentang gurun pasir ya. Memang di sana tandus begitu ya, maka disebut Arab, yaitu gurun atau tanah yang tandus. Nah, jazirah sendiri adalah kepulauan begitu ya. Jadi jazirah Arab itu 3 batasannya adalah lautan, 3 batasannya adalah gurun. Jadi maka disebut semenanjung begitu. Kemudian ya, penduduk asli Arab yaitu ada 2 golongan ya, ada 2 periode. Yang pertama periode Ba'idah, yaitu periode yang telah lenyap ini ya, sudah tidak ada lagi ya. Kalau kita lihat di Al-Quran dan kita baca, ada di situ kisah-kisah para nabi ya. Ada kaumnya yang bernama kaum Ad, kaum Samud ya, kaum Jurhum. Nah, itu sekarang sudah tidak ada ya. Jadi mereka disebut penduduk yang sudah pertama, yang golongan pertama yang sudah lenyap, yaitu Al-Ba'idah ya, atau Ba'idah. Kemudian yang kedua adalah Al-Baqiyah yang masih ada ya, Baqi masih ada ya. Nah, ini juga terbagi 2 kelompok nak. Nah, yang pertama Arab A'ribah, yaitu kelompok Katan ya, yang berasal dari negeri Yaman ya. Kemudian ada yang kedua Arab Musta'ribah, yaitu suku bagian Arab yang memunculkan macam-macam suku lagi ya. Jadi di Arab ini banyak suku, salah satunya adalah suku Quraisy yang sudah kita baca di Al-Quran ya. Ada di ditetapkan di Al-Quran, ada suku Quraisy ya. Nanti bisa lihat di situ kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy ya, suku-suku di bangsa Arab. Nah, ini adalah kelompok ini ada 2 pemerintahan. Tadi yang pertama Al-Ba'idah itu adalah periode pertama, kemudian Al-Baqiyah adalah periode yang kedua. Nah, pada masa-masa ini semuanya sudah punya kepemimpinan, sudah punya pemerintahan. Nah, gitu ya. Ini adalah struktur masyarakat bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kemudian pada masa pemerintahan yang kedua, yaitu Al-Baqiyah ya, di masa pemerintahan Qusay sudah ada terbentuk nih pemerintahan. Jadi masa zaman dulu pun sudah ada organisasi-organisasi begitu ya, sudah ada organisasi, sudah ada struktur. Yang pertama itu adalah Al-Liwa, yaitu dewan ya, dia kelompok-kelompok yang membawa panji dalam peperangan ya. Panji itu apa ya, kalau sekarang kita bahas itu bendera begitu ya, Al-Liwa. Dan yang kedua Al-Hijabah, yaitu dewan yang memegang kunci Ka'bah, kemudian melayani segala urusan yang ada urusannya dengan Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu. Kemudian yang ketiga adalah Arifadah, yaitu yang mengurusi makanan jamaah haji. Yang keempat yaitu Asikoyah, yang melayani tentang minuman jamaah haji.
Jadi pada zaman dahulu pun sudah ada pemerintahan begitu ya, sudah ada struktur organisasinya, sudah ada bagian-bagian tertentu yang mengurus gitu. Kemudian lanjutnya adalah yaitu perilaku bangsa Arab sebelum adanya Islam. Ya, kalau kita baca, kita lihat, kita dengar, biasanya orang mengatakan masa jahiliyah. Nah, apa itu masa jahiliyah? Ya, kalau orang mengatakan zaman kebodohan. Maksudnya apa ini kebodohan? Ya, karena mereka punya perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi yang lebih utama adalah karena mereka tidak bisa mengesahkan Allah atau diminta untuk bertauhid itu susah sekali. Nah, ini akan kita bahas dulu perilaku-perilaku bangsa Arab sebelum adanya Islam. Ya, yang pertama perilaku yang negatif dulu. Ternyata negatif ya, nanti kita hapus dengan positifnya begitu ya. Yang pertama suka minum arak, ya. Karena emang kalau zaman dahulu, jadi ada di Al-Quran itu ya nak, proses-proses pengharaman arak ya, karena mereka memang suka minum arak. Kemudian yang kedua senang berjudi, ya, berjudi itu nanti mereka mengundi nasib begitu ya, bahkan mereka ketika mengundi nasib itu di depan Ka'bah, begitu. Yang ketiga yaitu senang bermain perempuan, kemudian memandang rendah perempuan, bahkan sampai ada yang membunuh anak perempuan. Kenapa? Ya, salah satunya karena mereka malu. Ya, anak perempuan itu bagi mereka adalah aib. Kenapa aib? Ya, karena tidak bisa diajak perang ya. Padahal tidak begitu sebenarnya ya. Ya, itulah adalah contoh-contoh. Ada lagi ya. Ya, suka perkelahian, suka peperangan. Tapi di sisi lain juga mereka kenapa sih suka perang? Nanti akan kita bahas di sisi positifnya. Kemudian yang terakhir ini menyembah berhala. Ya, sebenarnya di Ka'bah itu awalnya sudah ada bangunan Ka'bah. Mereka sudah terbiasa tawaf. Kemudian ada orang yang membawa berhala. Nah, berhala-berhala mereka tempel-tempelkan di dekat Ka'bah. Alasan mereka adalah untuk perantara, ya, perantara ibadah. Tapi kenyataannya mereka malah menyembah berhala. Begitu. Nah, kemudian kita akan bahas juga yang baik. Nah, tadi yang negatif, sekarang yang positif. Jadi setiap makhluk itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kita akan bahas positifnya. Yang pertama yaitu mereka bangsa yang jujur. Kalau bicara itu apa adanya, jujur gitu ya. Kemudian memiliki keterampilan dalam berdagang. Ya, sudah terkenal ya di bangsa Arab itu, bahkan sebelum Islam itu mereka sudah terbiasa berapa bulan pergi kemana untuk berdagang, dan itu sudah terkenal di bangsa-bangsa selain Arab itu. Kemudian ini ahli dalam sastra, kesusastraan ya, dan puisi. Ya, nanti kalau kalian lihat ada puisi-puisi Arab itu ya, banyak sekali ya. Memang orang-orang Arab itu sukanya bersyair. Makanya ketika ada kisah ada nabi palsu seperti itu ya, karena memang mereka terbiasa bersyair. Makanya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hanya syair-syair saja, karena memang orang Arab terbiasa bersyair. Kemudian selanjutnya adalah berani, tangguh, pantang menyerah ya. Nah, ini salah satunya adalah mereka karena sangat menjaga menjaga kehormatan sukunya terutama ya. Orang-orang Arab itu banyak bersuku-suku, tadi ya sudah disampaikan di awal, banyak suku. Kemudian mereka akan sangat menjaga kesukuannya. Jadi ketika ada orang yang menghina mungkin ya, atau menyepelekan, mereka tidak terima ya, karena mereka sangat ini tadi tangguh, pantang menyerah, kemudian sangat menghormati sukunya. Kemudian nih, pencuri mendapat hukuman potong tangan. Mereka sudah menerapkan itu. Kenapa? Karena yaitu tadi mereka nomaden, kemudian berpindah-pindah. Ketika ada orang yang merampas atau mencuri, maka mereka tak segan-segan untuk potong tangan begitu ya. Kemudian kita lanjut ke nih, jahiliyah. Ya, jahiliyah itu berwatak keras, kasar ya, mudah marah. Makanya mereka disebut jahil karena tidak bisa menahan ya, gitu ya. Jadi apa-apa yang mereka lakukan ketika mereka marah, yang terjadi adalah tadi ada peperangan, kemudian langsung berontak seperti itu. Nah,
Mereka memiliki akal pikiran, rasio dan akal budi, tapi tidak digunakan untuk beriman, beribadah. Pada masa itu sudah ada ajaran tauhid ya, yang diajarkan Nabi Ismail, yaitu agama yang hanif gitu ya. Jadi yang dimaksud jahiliyah seperti itu, karena mereka wataknya kasar, kemudian tidak mau untuk menyembah Allah, tidak mau meyakini bahwa Allah itu esa begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya. Nah, agama yang ada ya sebelum adanya Islam datang, ternyata sudah ada banyak agama di sana ya. Makanya ketika Islam datang banyak beberapa yang tidak terima karena nenek moyang mereka sudah mengajarkan. Nah, yang pertama adalah agama yang hanifiyah, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Jadi adanya Ka'bah setelah dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail, maka di sana sudah ada ajaran agama hanifiyah. Kemudian agama pagan ya, agama pagan ini yang menyeru untuk menyembah berhala ya begitu ya. Kemudian ada Nasrani ya, atau Masehi, kemudian agama Yahudi, kemudian ada agama Majusi. Yang membawa Majusi ini adalah Zarathustra begitu ya. Begitu nak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti jika ada materi-materi yang bersangkutan dengan materi ini, kalian bisa juga baca literasi-literasi yang lain supaya menambah wawasan kalian begitu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.